Memiliki kepopuleran yang mendunia merupakan hal yang patut disyukuri oleh BTS saat ini. Boy group yang beranggotakan 7 member ini telah berhasil mendapatkan banyak penghargaan setelah bekerja keras selama kurang lebih dari 7 tahun di belantika musik K-pop. Dan kesuksesan yang mereka capai bukan secara instan. Karena di balik semuanya, mereka telah melewati banyak rintangan yang tidak menyenangkan. Mulai dari fan meeting yang cuma dihadiri oleh puluhan penggemar sampai diperlakukan berbeda di acara variety show. Berikut 7 hal tidak menyenangkan yang pernah dialami oleh BTS. Kalau fan meeting idol biasanya dihadiri oleh puluhan ribu penggemar. Tapi di awal kemunculannya, fan meeting BTS dulu cuma dihadiri oleh 32 orang saja. Hal itu terjadi di awal-awal setelah BTS debut. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, fan meeting BTS sekarang termasuk sebagai fan meeting dengan penggemar terbanyak dalam sejarah musik K-pop dan bahkan dunia. Seperti yang penggemar ketahui, kalau Big Hit Entertainment adalah sebuah agensi miskin yang memulai keberadaan mereka dari sebuah garasi kecil dan alat seadanya. Saat BTS sedang dibentuk, perusahaan ini terpaksa menempatkan anak-anak mereka di asrama yang kecil, makan di restoran yang murah, bikin musik video seadanya, dan staf yang membantu cuma beberapa orang saja. Mereka juga nggak punya kendaraan sendiri, sehingga akan selalu kesulitan untuk melakukan promosi. Alih-alih promosi di berbagai event besar di Korea, CEO Bang Si-hyuk lebih memilih media sosial untuk mempromosikan artisnya. Karena mereka kekurangan dana, nyaris bangkrut, dan keberadaan BTS hampir tidak ada saat itu. Netizen Korea dikenal sebagai pengguna media sosial paling kejam di dunia. Mereka akan menyerang artis atau idol apa saja yang tidak sesuai dengan standar mereka. RM adalah salah satunya, yang selalu menjadi sasaran kebencian saat awal BTS debut. RM selalu menerima komentar jahat dari haters dan netizen karena dianggap punya wajah yang jelek sebagai seorang idol. Walaupun sekarang sering bersikap masa bodoh, Suga bahkan pernah mengalami depresi karena banyaknya komentar negatif yang dia terima. Selain RM dan Suga, Jimin dan J-Hope pun juga mengalami hal yang sama. Dan kebanyakan yang melemparkan komentar jahat selain haters adalah solo stan, yang hanya memandang seorang idol cuma dari fisiknya, bukan dari bakatnya. Beberapa senior yang mengenal BTS dengan baik pernah membenarkan kejadian yang satu ini. Mulai dari tidak dianggap, diremehkan, sampai dicela secara halus, pernah BTS rasakan saat mendatangi beberapa variety show. Tapi kini Big Hit lebih memilih untuk mandiri dengan mempromosikan grup dan perusahaan mereka dengan membuat konten mereka sendiri, mulai dari variety show seperti Run BTS sampai dengan film dan juga game. Pada era Blood, Sweat, and Tears, BTS pernah terungkap menunggu di depan toilet sebelum melangsungkan perform. Hal ini terjadi karena mereka tidak diberi ruang tunggu seperti idol pada umumnya. Mereka terpaksa melakukan segalanya di toilet tersebut. Mulai dari latihan, mengurus make up, menata kostum, sampai menunggu giliran penampilan mereka tiba. Salah satu acara yang paling membekas di ingatan ARMY adalah sebuah acara musik di Busan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober 2016 yang lalu. BTS sudah dipastikan menjadi line up atau penampil utama dari acara tersebut. Tapi sampai akhir acara, mereka justru tidak dipanggil. Mereka bahkan digantikan oleh artis lain dan tidak ada pengumuman resmi terkait hal itu. Tapi ARMY sungguh beruntung karena BTS masih sempat tampil walaupun acara sudah selesai. Mereka menyanyikan beberapa lagu di tengah panggung yang bisa saja membuat mereka terjatuh karena konveti sudah bertebaran di mana-mana.
Dari awal debut sampai dengan sekarang, hal semacam ini tentunya bukan menjadi hal yang asing bagi BTS. Mereka sering dituduh melakukan plagiarisme terhadap idol lain cuma karena memiliki kemiripan di penampilan yang mereka tunjukkan. Padahal jauh sebelum melakukan perform, BTS sudah sering loh memberikan spoilernya. Mereka bahkan melakukan persiapan jauh-jauh hari dengan sangat matang. Dan dibalik semua itu, mereka juga selalu memiliki landasan serta teori-teori yang tidak terduga. Tapi tetap saja, banyak pihak yang mengambil kesempatan untuk mencoreng nama BTS. Sekaligus menumpang di balik ketenaran mereka dengan mengangkat isu plagiarisme kepada grup asuhan Big Hit Entertainment tersebut.